Masih bersama kami di kabar khusus kasus Sambo, pemirsa kembali kami ajak Anda bergabung bersama dengan Pak Firman Wijaya. Pak Firman, tadi menarik ketika kita membahas mengenai pembuktian yang Ya, dihadirkan di persidangan, banyak sekali ternyata jenis-jenis pembuktian yang harus diuji oleh majelis hakim. Tapi sekali lagi Pak, bagaimana nanti kemudian hakim akan memberikan bobot dari pembuktian-pembuktian yang coba dihadirkan di persidangan ini? Apakah kemudian tetap berfokus hanya pada dari titik perencanaan kemudian sampai ke peristiwa Yosua ini kehilangan nyawa, atau kemudian pasca peristiwa itu juga yang cukup penting ternyata untuk bisa membantu hakim memberikan bobot penilaian, nanti memberikan vonis kepada para terdakwa? ya, Mbak Ken. Jadi kalau saya cermati persidangan hari ini, termasuk jalan berpikir hakim ya, hakim kelihatannya ingin membangun keyakinan awal lebih dahulu, seperti apa niat, kemudian diwujudkan atau foreman sering ya diartikan itu niat, kemudian bagaimana perencanaan daripada niat itu, ya. Kemudian apakah ada waktu yang cukup? Nah, kalau kaitan dengan beberapa doktrin hukum itu, setidaknya ada waktu yang cukup. Berapa waktu yang cukup? Ya, tidak diatur. Apakah beda jam, beda hari, beda katakanlah beda jam ataupun beda hari. Ya, ini kalau mencermatikan dari aspek skema waktu dan lokasi kan sepertinya tidak terlalu lama itu. Nah, ini motif bahwa kejahatan ini memang dirancang atau direncanakan, ini sedang diuji kesahihannya. Caranya hakim ingin memastikan, misalnya dari keterangan saksi-saksi itu apakah dapat tergambar memang ada kejahatan berkomplot, ya. Misalnya saja tadi ada keterangan saksi dari keluarga mengatakan ada Pak Jenderal Hendra ya yang mendatangi, ya, dan sempat berdialog dengan keluarga kaitan dengan permintaan bukti, apa buktinya ya kalau almarhum itu meninggal dan bagaimana cara meninggalnya. Nah, ini buat saya ini adalah rantai pembuktian yang sedang ditautkan oleh hakim antara niat, kemudian ada nggak perencanaan. Nah, perencanaan itu sekali lagi saya katakan tidak diatur secara tegas, ya, apakah beda waktu ataukah beda jam, ya, yang penting ada kesempatan berpikir dan kemudian siapa eksekutornya. Nah, konteks eksekutor ini nanti berkaitan dengan saksi-saksi, entah saudara Kuat, kemudian siapa lagi itu Barada RR dan RE ya, Richard Eliezer ya. Nah, siapa di antara mereka yang eksekutor? Ya, karena antara niat dengan pelaksanaan, ya, dengan eksekusi itu nanti akan ditarik satu satu logika, ya, namanya rasiologis, ya, dan rasiolegis. Rasiologis itu apakah itu bisa dinalar, ya, dari keterangan saksi-saksi itu. Rasiolegis, unsur-unsur pasalnya ibaratkan memasukkan buah kancing ke dalam kancing, lubang kancing, itu kira-kira yang dilakukan hakim, Mbak Ken. Jadi hakim sedang membangun keyakinan dalam melakukan investigasi, ya, namanya investigating judge. Ya, dia akan menguji keterangan saksi-saksi itu ibarat rantai. Ini tautannya kemana? Tautannya masuk dalam klaster pelaku yang merencanakan, yang punya niat merencanakan, ataukah pelaku yang bagian dari niat perencanaan itu niat perencanaan yang mengeksekutor. Nah, jadi antara pelaku fungsional, ya, pelaku aktual, ya, di situ hakim akan menguji lewat keterangan saksi-saksi. Memang ada subjektivitas, ya, kesaksian karena ini dari keluarga korban. Pastilah aspek-aspek emosional itu
akan muncul. Tetapi secara rasional, ya kesaksian itu bisa menjelaskan tidak perencanaan, unsur perencanaan, ya, waktu perencanaan dan waktu pelaksanaan. Nah ini yang sepertinya sedang dibangun, ya, keyakinan hakim ini sedang dibentuk dengan cara hakim melakukan pengujian semacam itu. Termasuk motif. Karena motif itu ada semacam observasi ya terhadap bagaimana misalnya saksi mengetahui hubungan dengan keluarga, bagaimana korban hubungannya dengan atasannya atau dengan kolegialnya. Nah, masalahnya yang jadi masalah ini, ya kalau saya boleh mengatakan, yang sebagian tadi diberikan pandangan bahwa ada maksud yang kurang baik, ya maksud yang tidak baik, ya ketika proses autopsi itu keluarga tidak boleh dilibatkan atau minimal ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir jenazah daripada korban. Dan apalagi itu kemudian menjadi keterangan saksi yang paling esensial pada hari ini. Nah, ini hemat saya bagi hakim nampaknya tidak sulit ini. Kalau ini kemudian mengkaitkan antara rantai pembuktian unsur perencanaan, ya karena ada jeda waktunya, dengan eksekutornya, termasuk dengan upaya menghilangkan jejak kejahatannya. Nah, maka itu tadi sesuai dengan seperti yang ditanyakan oleh Mbak Ken, ini apakah nanti dipisah ataukah menjadi rantai pembuktian sekaligus. Nah, saya mengatakannya ini menjadi satu rangkaian rantai pembuktian. Ya, hakim akan menghubungkan fakta kesaksian ini, ya sebagai pembuktian alamiah, ya dengan pembuktian ilmiahnya nanti. Nah, seperti apa antara persesuaian antara pembuktian ilmiahnya dan pembuktian alamiahnya? Saya kok membacanya atau melihatnya, menduganya tidak jauh, ya dalam arti antara bukti alamiah dan bukti ilmiahnya ini ada persesuaian, ada kecocokan. Nah, kalau sudah ada kecocokan, maka ya keyakinan hakim itu bisa terbentuk dari alat bukti ini. Berapa jumlahnya alat bukti yang dibutuhkan? Ya, itu disebut di dalam ketentuan hukumnya sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, pertanyaannya, ini kurang dari 2 alat bukti atau sudah cukup alat buktinya atau malah lebih dari 2 alat bukti? Yang disebut standar minimum pembuktian. Jadi minimum pembuktiannya itu sekurang-kurangnya 2, Mbak. Nah, kalau kita mengikuti dari peristiwa ini, pemeriksaan saksi ini dan kemungkinan pemeriksaan alat bukti lainnya, maka rasa-rasanya 2 alat bukti itu sudah cukup diperoleh ya oleh hakim. Sulit mendapatkannya. Iya. Jadi saya menghitungnya, ya ini kalau kita pakai numerologi, ya ilmu hitung, ya keterangan saksi ditambah dengan misalnya keterangan ahli saja, ya. Kalau itu ada persesuaian sudah 2. Kalau Pak Firman sendiri melihatnya sejauh ini berarti nampaknya hakim tidak cukup sulit ya Pak untuk bisa membuktikan atau mendapatkan keyakinan bahwa pembunuhan berencana atau unsur perencanaan ini memang ada begitu. Iya, disitulah sekalipun ini penggambarannya melalui keterangan saksi, tapi kan kalau dihitung sebagai alat bukti, keterangan saksi itu satu alat bukti. Nah, nanti kalau dikaitkan, katakanlah kalau ditentang oleh saksi yang lainnya, alat bukti keterangan ahli ataupun keterangan surat seperti visum yang membuktikan kematian korban. Nah, sebenarnya sudah 2 alat bukti sudah terpenuhi, gitu ya. Mungkin ditambah keterangan saksi, keterangan alat ahli lagi, ya misalnya alat bukti senjata, ya menggunakan
metode penguraian residu. Apakah ini peluru berasal dari senjata pelaku? Rasanya tidak ada fakta yang bisa mengingkari pembuktian alat bukti peluru ini, senjata ini. Ya sudah 3 alat bukti menurut saya. Baik Pak Firman. Jadi secara minimum saja kalau saksi ini kemudian dihadirkan keterangan ahli, maka 2 alat bukti sudah muncul, ya sudah bisa memunculkan keyakinan hakim. Oke, baik. Tentu kita nanti masih tetap akan mengikuti bersama dan memantau bagaimana jalannya bagian demi bagian, tahapan demi tahapan dari kasus Sambo ini. Terima kasih Pak Firman Wijaya, pakar hukum pidana, sudah berbagi informasi dan juga memberikan penjelasan untuk membaca jalannya sidang hari ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Firman. Sehat selalu Mbak Ken. Selamat siang. Ya pemirsa, kami ajak Anda kembali menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana situasi dari persidangan yang berlangsung hingga saat ini. Ya, nampak dari gambar yang Anda saksikan juga pemirsa di layar kaca Anda bahwa ibunda dari Brigadir J, kemudian ayah dan juga keluarga dari Brigadir J ini sudah meninggalkan ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka ini kemudian tandanya pihak keluarga sudah selesai untuk memberikan keterangan di persidangan hari ini pemirsa, dan majelis hakim mengundang atau meminta terdakwa untuk bisa menempati tempatnya. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini akan kita gabung dengan sidangnya Eliezer. Jadi minggu depan kita akan sidang 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Hari Senin bergabung dengan Eliezer, terus hari Rabu kemudian Ricky dan Kuat akan diperiksa dengan keterangan saksi yang sudah terlewatkan, yaitu para ajudan dan ART yang bekerja di rumah saudara FS. Demikian ya, jadi kita tunda pada persidangan yang akan datang. Ya, silahkan. Ya. Ya, kita gabung saudara penasihat hukum dikarenakan memang keterangan Eliezer, keterangan ini semua hampir sama. Kita gabung sesuai asas persidangan. Nah, mengenai ketertinggalan saudara Ricky dan saudara Kuat ini terhadap saksinya, kita akan ganti di hari Rabunya. Bagaimana? Saksi yang sama semua. Baik, begitu ya. Ya. Informasi yang kami dapat dari jaksa hari ini ada pemeriksaan terhadap Kamarudin yang mulia. Ya, seharusnya Kamarudin hadir. Ternyata Kamarudin tidak hadir, maka sidangnya apakah dia nanti akan dihadirkan lagi atau nanti keterangannya dibacakan, nanti kita lihat. Karena saksi Kamarudin ini sebagai pelapor. Begitu ya. Baik. Demikian sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo dan perkara nomor 800 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Ya, sudah selesai pemirsa agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Baru saja majelis hakim menutup jalannya sidang hari ini dan juga disampaikan oleh majelis hakim bahwa sidang ditunda di hari Senin dan juga Rabu pekan depan. Untuk di hari Senin adalah jadwal untuk terdakwa Richard Eliezer, dan untuk hari Rabu ini adalah agenda bagi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Pemirsa, di hadapan majelis hakim, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat mengungkapkan kronologi kematian sang anak yang diceritakan Hendra Kurniawan saat berkunjung ke Jambi 11 Juli lalu. Dalam kesaksian Samuel, Hendra menyebut Yosua melakukan tindakan pelecehan pada Putri Chandrawati. Samuel ini juga sempat mempertanyakan mengenai aksi tembak-menembak antara Yosua dan Richard Eliezer. Datang Pak Hendra menanya saya, ibu dan anak-anak di mana Pak? Saya panggil istri saya beserta anak-anak. Ya,
kiranya anak-anak dan istri Bapak di sini untuk mendengarkan kronologi kematian si Joshua. Sedangkan istri saya masih berada di belakang untuk mengganti pakaian. Jadi saya panggil, kami duduk barengan, anak beranak. Sesudah itu Pak Hendra menceritakan kronologi yang terjadi di Duren 3. Seperti yang saya bilang tadi, datanglah Pak Hendra ini, Ibu Putri beserta rombongan pulang dari Magelang, termasuklah di situ almarhum dengan anak buahnya yang lain, mampir ke rumah Duren 3 untuk melaksanakan PCR. Soalnya memang begitulah tradisi ataupun aturan di rumah Pak Ferdi Sambo, barang siapa yang sudah keluar kota harus mengadakan PCR dan diisolasi mandiri sampai ada hasil yang resmi dari PCR. Di waktu menunggu PCR dari tim kesehatan COVID mengadakan peristirahatan, pada saat itulah masuk si almarhum ataupun Joshua ke kamar Ibu Putri untuk berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit si almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Pas di depan pintu kamar utama ataupun di depan pintu Ibu Putri, kamar Ibu Putri, dari lantai 2 turun si Brada E menanyakan ke almarhum, ada apa bang? Jadi almarhum tidak menjawab dengan omongan. Dia langsung mencabut senjata, menembak si Brada E. Jadi saya tanyakan, siapa yang pertama menembak Pak? Mohon izin. Yang pertama diserahkannya lah omongan itu ke Kasat Reskrim kalau nggak salah dari Jakarta Selatan. Si Kasat inilah yang menerangkan selanjutnya bahwa terjadi tembak menembak, yang menembak duluan itu almarhum. Ada yang kena si Brada E? Tidak ada Pak. Jadi jarak tembak 5 sampai 7 meter. Loh, kalau 5 sampai 7 meter itu saya rasa tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi dalam hal ini sesudah almarhum menembaklah si Brada E dengan tembakan 5 kali, semuanya mengena. Jadi saya bilang, masa tidak ada anak saya yang menembak duluan, yang